Ada bunga mawar di bagian pribadi bunga sekolah yang sangat dingin. Semua anak laki-laki di sekolah menjadi tergila-gila padanya. Hanya untuk melihat bunga mawar mekar lebih jauh. Semua orang berpikir aku akan bangga pada bunga juga. Ketika aku sedang merayunya, aku membeli perannya mentah-mentah. Bertemanlah denganku, aku akan menutupi biaya rumah sakit ibumu. Hanya keindahan sekolah yang malang ini. Menahan penghinaan dan mengikutiku selama 5 tahun. Satu-satunya yang kuminta darinya adalah tidur bersamaku setiap hari. Tapi suatu hari, aku menyerah bermesraan dengannya. Kenormalan reformasi. Tak lagi menghentikannya untuk berkaca-kaca dengan kuda bambunya. Ia mengernyit. Entah trik apa yang sedang kumainkan. Yang tak ia ketahui adalah aku terjaga. Ketahuilah bahwa kau berada dalam dunia fiksi. Dan aku adalah generasi kedua kaya yang keras kepala. Tapi penuh kebencian di dalamnya. Dia adalah pahlawan wanita. Dan kuda utamanya adalah pemeran utama pria. Menurut plot aslinya, kecantikan sekolah yang miskin dan dingin hari ini akan segera lepas landas. Dan aku akhirnya mati di jalan. Agar bisa bertahan hidup, aku harus benar-benar menghilang dari mata protagonis pria dan wanita. Jadi aku menggunakan koneksi. Mereka menemukan otoritas. Akan keluar dari mati suri. Tuan Sen Mianan, kami siap mati suri. Seperti yang Anda perintahkan. Bisa dimulai dengan lancar dalam setengah bulan. Seorang staf yang mengenakan surat wasiat jas. Kontrak diserahkan padaku. Aku meliriknya dengan santai. Aku tidak peduli bahwa orang mati itu dan aku berhubungan. Pihak lain segera mengeluarkan foto. Yakinlah, kami memiliki teknologi operasi plastik profesional. Setelah kecelakaan, sama sekali tidak akan ada yang tahu. Aku bisa yakin setelah mendapatkan jaminan. Bayar deposit lalu berbalik dan pergi. Supir sudah lama menunggu barang di depan pintu. Membawaku sepanjang perjalanan kembali ke villa. Aku membeli tempat ini khusus untuk Yu Baiwei. Baru saja masuk rumah, pintu didorong terbuka oleh tangan giok ramping. Wanita yang mengenakan pakaian hitam. Vakum selempang rendah, telanjang area luas putih salju. Tubuh tanpa celah begitu jelas. Hanya temperamen dingin, tidak pernah ada sedikit pun kelebihan di wajahnya. Dia mengutak-atik tali bahunya. Pakaian terakhir juga tergelincir di kaki. Melenggang ke arahku. Saat berikutnya dia memeluk erat. Aku hanya merasa lembut dalam pelukanku. Tiba-tiba ada wangi. Tidak kali ini, aku baru saja melepaskan diri dari pelukannya. Buka mulutmu dan tolak. Sedikit keraguan melintas di mata Yu Baiwei. Alis agak kasar. Sepertinya dia tidak mengerti kelainanku yang tiba-tiba. Kenapa dia menciumku setiap hari? Bukankah itu kondisimu? Jangan khawatir, kamu tidak akan mengingkari janjimu. Hanya belum tertarik. Aku memalingkan muka. Dengan santai membodohi 2 kalimat. Yu Baiwei sepertinya telah menghilangkan kekhawatirannya. Tidak masalah, ada yang harus kulakukan. Pergi bekerja dulu. Ini adalah masa kritis untuk startupnya. Benar-benar sibuk. Tapi kupikir dia akan pergi seperti biasa. Sibuk semalaman. Tapi siapa tahu setelah menerima panggilan telepon. Dengan cemas ia keluar dari ruang kerja. Kau tak menginginkannya malam ini, maka aku akan keluar. Suaranya dingin seperti biasanya. Hanya saja ada gairah lebih sekarang. Tentu saja aku tahu. Aku tak melarikan diri, hanya saja tak peduli menatapku balik seperti ini. Ia semakin bingung, hanya terlambat memikirkannya. Saat kau melewatiku, tiba-tiba aku membuka mulut untuk Baiwei. Kau tak perlu melakukan ini lagi. Ia tiba-tiba berhenti. Jejak kekacauan telah muncul di antara alis berhati dingin. Aku tiba-tiba tertawa, menyerah penjelasan. Kau pergi sampai punggungnya menghilang. Aku satu-satunya yang tersisa di ruangan kosong sambil membisikkan susu. Kamu akan segera bebas. Jangan terlalu keras pada diri sendiri lagi. Sebagai generasi kedua kaya yang mendominasi, aku telah melakukan banyak hal keterlaluan. Yang paling mendalam, aku membeli masa muda seorang gadis dengan uang. Tahun-tahun kuliah, Yu Baiwei secara luas dianggap sebagai kecantikan sekolah tinggi dingin. Ini mus yang banyak dipikirkan anak laki-laki. Dia berbalik 1000 mil jauhnya dari semua orang. Tapi aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah penyelidikan, aku mengetahui bahwa keluarga Yu Baiwei miskin. Ibu sakit parah. Dia hemat dan sibuk bekerja paruh waktu hanya untuk biaya pengobatan. Aku membuat kesepakatan dengannya. Untuk ibu, Yu Baiwei harus setuju untuk melakukan masalah. Hidup bersamaku, berlama-lama denganku, sampai kamu bosan. Selama 5 tahun, dari universitas ke masyarakat. Ibunya sedang tidak sehat. Aku juga tidak bosan. Kami masih mempertahankan hubungan kami saat ini. Meskipun sikap Yu Baiwei padaku selalu dingin. Tapi saat itu, aku selalu percaya. Saling mengesankan dengan ketulusan. Sampai kecelakaan, aku tiba-tiba terbangun. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setengah bulan kemudian, Yu Baiwei memulai bisnis yang sukses. Tapi itu hanya awal. Kemudian dia akan menjadi terkenal. Sepanjang jalan menuju awan, benar-benar mencapai puncak bisnis. Dan setelah sukses, hal pertama yang dia lakukan, itu persis sama selama bertahun-tahun. Uang yang kuhabiskan untuknya, Phoenix, lalu putus. Aku tidak setuju dengan itu. Telah terjerat, bahkan pada akhirnya itu paling benar baginya. Kuda bambu Chu Yanfeng melakukannya. Setelah akhir yang dipermalukan, aku tidak tahu mengapa aku begitu bodoh. Ini adalah hasil yang sama sekali tidak bisa saya terima. Sebuah kalimat terus berulang dalam ingatanku. Protagonis pria dan wanita ditakdirkan untuk bersama. Setelah bangun tidur, saya bertekad untuk mengubah akhir cerita saya. Saya secara alami tahu bagaimana memilih antara masa depan dan seorang wanita. Yu Baiwei tidak kembali dalam semalam. Saya bangun lebih awal suatu hari. Turun ke bawah untuk sarapan. Keheningan villa, hanya suara saya mengunyah perlahan. Setelah beberapa saat, pengurus rumah datang ke arahnya, Tuan Muda.
Semua pelayan diberhentikan. Aku juga siap untuk kembali ke sisi kakek. Aku menganggukkan kepalaku, menyerahkan surat kepadanya. Surat itu menjelaskan kepadaku secara rinci rencana mati suri, dan rencana untuk hidup penyamaran di suatu negara. Saya mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir. Akan kembali ketika waktunya tepat. Bukannya aku tidak berpikir untuk membawa mereka pergi bersamaku. Tapi terlalu banyak yang terlibat. Bisnis keluarga ada di sini lagi. Akhirnya menyerah. Selanjutnya, ini juga untuk menghindari kecurigaan Bai Wei. Lalu aku pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibuku. Meskipun aku mendominasi, tapi tidak ada sikap yang tinggi. Aku selalu menghormati ibuku, dibandingkan dengan Bai Wei. Ibunya lebih menyukaiku. Xiao Shen, kamu dan Bai Wei sudah tidak muda lagi. Waktunya menikah. Aku menggelengkan kepalaku dan tersenyum pahit ketika mendengar bahwa, bagaimana mungkin kami bisa menikah? Jika saya akrab dengan plot buku aslinya, saya sudah lama mengerti. Yu Bai Wei hanya mencintai seniman Chu Yang Song. Dia adalah pahlawan wanita, ditakdirkan bersama protagonis pria. Dan aku, Shen Nianan, hanya peran pendukung yang tidak berhubungan untuk memenuhi mereka. Lupakan, lihat aku diam. Sang ibu tampaknya berpikir itu masalah putrinya sendiri. Dia menghiburku lagi, tapi Bai Wei sedikit keras kepala. Aku mengerti, dia peduli dengan tujuanmu bersama sejak awal. Berbeda, dia bisa menerimanya dalam hati. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum, dan dia menyerahkan kartu pada Mika. Perhatikan tubuhmu, punya waktu untuk meletakkan kartu ini. Bantu aku mentransfernya ke Yu Bai Wei. Harry adalah aku lebih awal. Dana startup yang disiapkan untuknya di tahun 2009. Aku awalnya khawatir melukai harga dirinya. Selalu ragu-ragu, sekarang aku sudah tahu segalanya. Anggap saja sebagai semua kompensasi yang kuberikan padanya sebelum aku pergi. Satu sertifikat dengan ibu, seolah merasakan sesuatu. Prihatin pada Xiao Shen, apakah kalian berdua bertengkar lagi? Hanya saja aku akan melakukan perjalanan bisnis sebentar. Aku menggelengkan kepala untuk menjelaskan. Tapi sekarang, suara yang jelas tiba-tiba datang dari belakang. Kemana kau akan ada urusan? Aku tersentak ke belakang, mowang dan berdiri di pintu. Tatapan Yu Bai Wei acuh tak acuh. Bertabrakan dengan seorang pria yang berdiri di sebelahnya. Chu Yanfeng, biarkan aku melihatnya. Melihat dengan santai, pergi keluar kota, hanya mengurus perkebunan yang diberikan ayahku. Yu Bai Wei sedikit mengernyit, tidak melanjutkan bertanya, tapi dengan Chu Yanfeng sangat alami. Duduklah di sebelah ibumu, itu saja. Jadi aku didorong ke sudut ruangan. Ibuku, ceritakan tentang Bai Wei. Aku bahkan tidak bisa minum secangkir teh susu. Sangat pelit. Kokwetri sedih Chu Yanfeng. Begitu aku duduk, aku mulai mengeluh. Apakah kau lupa kapan terakhir kali kau pergi ke rumah sakit dengan sakit perut? Dia bilang dia tidak akan pernah minum lagi. Meskipun ada bantahan dalam kata-kata Heng Yu Bai Wei. Tapi mata penuh menyayangi. Chu Yanfang tersenyum. Dia menjulurkan lidahnya. Lihatlah suasana harmonis mereka. Aku menggelengkan kepala melihat kecenderungan mencela diriku sendiri. Inilah pemandangannya. Ini bukan pertama kalinya dalam ingatanku. Tapi kali ini aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa sakit. Aku telah melepaskan semua cintaku untuk Bai Wei. Dan memutuskan untuk mengembalikannya ke protagonis pria. Sang ibu sepertinya memperhatikan alkoholku. Setelah melihat putrinya, Xiao Shen mengatakan semuanya. Bai Wei, tolong bantu aku mencuci buah. Di antara pembukaan wanita, tak satu pun dari kami bisa menolak. Aku harus meninggalkan bangsal satu demi satu dengan Goran. Setiap 2 langkah, tanganku diraih oleh Yu Bai. Aku sedikit terkejut bahwa dia akan berinisiatif untuk menyentuh dirinya sendiri. Detik berikutnya, kata-kata dingin menggema di telingaku. Aku memiliki hubungan transaksional denganmu saja. Jangan ganggu ibuku, dan aku ada di sana. Aku tidak menjelaskannya kali ini. Hanya mencibir, jangan khawatir. Ini terakhir kalinya. Setelah mengatakan itu, aku melarang untuk berbalik dan pergi. Pergi ke kamar mandi. Jika sebelumnya, aku akan menunggunya. Berjalan berdampingan dengannya. Melihat punggungku. Sebuah jejak tiba-tiba muncul di hati Yu Bai Wei. Dia menemukan bahwa sejak kemarin, aku tiba-tiba berubah. Setelah mencuci buah, Yu Bai Wei dan aku kembali ke bangsal untuk mengobrol sebentar. Dan kemudian kami siap untuk pergi. Bai Wei dan Shen Nianan. Hari sudah larut. Ayo kita makan. Baru saja keluar dari rumah sakit. Chu Yanfeng adalah orang pertama yang berbicara. Saran Chu Yanfeng. Yu Bai Wei tidak akan menolak. Dia mungkin tidak ingin mempermalukanku. Dia menjawab untukku tanpa menungguku berbicara. Setelah sampai di restoran, Yu Bai Wei mengambil alih menu. Semua hidangan yang dipesan adalah hidangan favorit Chu Yanfeng. Mungkin cinta dan bukan cinta begitu jelas. Bahkan sebelumnya, dulu aku sering membuatnya mengingat kesukaannya. Tapi asal-asalan dan ketulusan selalu sangat berbeda. Tapi aku tahu ini akan terjadi. Tidak kecewa, hanya makan dalam diam. Tapi kemudian bel memecah kesunyian. Aku mengambil ponselku dan berjalan keluar. Dia berbalik dan melihat kalung Chu Yanfeng Bo Gengjian yang sedikit terbuka. Tertegun sebentar. Dari mana kamu mendapatkan kalung ini? Chu Yanfang menundukkan kepalanya dan melirik. Tidak memperhatikan. Kesalehan berbakti, ini adalah hadiah dari Bai Wei. Saya pikir itu terlihat bagus, jadi dia memberikannya kepada saya. Mendengar ini, wajahku langsung jelek. Aku memilih kalung itu untuk waktu yang lama. Memilih di hari cinta kita. Hadiah untuk Bai Wei. Aku memberikan semua cintaku. Tapi dalam hatinya, itu sama sekali tak layak disebut. Dia juga memberikannya pada Chu Yanfang dengan santai. Ada api tanpa nama dalam hatiku. Tapi pikirkan alur dalam buku itu. Aku tenang dalam sekejap. Yu Bai Wei awalnya menyukai Chu Yanfang. Tentu saja aku tak peduli dengan barangku. Sampai sekarang, semuanya harus mengikuti arus saja.
Aku menahan ekspresiku, menunjukkan senyum. Bagus, sangat bagus. Chu Yanfang mungkin masih berpikir bahwa aku akan marah. Melihatku begitu tenang dan tak peduli. Dia tiba-tiba merasakan perbedaan. Dia memiliki mata yang cerah. Dia bangun dengan cepat dan menyajikan semangkuk sup untukku. Jangan hanya makan, sup ayam ini enak. Kau bisa mencobanya. Aku benci sup ayam. Segera menolak. Kulihat Chu Yanfeng memutar pergelangan tangannya. Sup dan mangkuk jatuh ke tanah. Kirim rusak. Pecah suara Chu Yanfeng penuh keluhan. Mata merah. Aku masih tidak mengerti apa yang orang ini lakukan. Yu Baiwei. Hembusan angin memperkaya Chu Yan di sisinya. Lalu dia menatapku dengan mata dingin. Apa maumu? Chu Yanfang berdiri di samping dengan mata merah. Baiwei dengan wajah sedih. Akulah yang membuat Shen Yannan marah. Aku tidak apa-apa, hanya tanganku yang terbakar. Tidak masalah. Aku tidak mendengarkan dia belok kanan dan salah. Segera melebarkan matanya dan mencoba menjelaskan. Tapi Baiwei mengabaikannya. Dia memelototiku dengan dingin. Tinggalkan kalimat yang tidak masuk akal. Berpaling. Beberapa hari kemudian, Chu Yanfeng menemukan trik ini sangat efektif. Membingkai saya tidak cukup. Bukannya aku kehilangan pekerjaan hari ini. Aku akan dilarang besok. Katanya aku melemparkan minyak ke rumahnya. Membuat hidupnya gelisah. Yu Baiwei akhirnya tidak tahan lagi. Pulang dan meraih kerah bajuku dengan marah. Sesuatu datang padaku. Mengapa terus menargetkan Yan Feng? 5 tahun bersama. Yu Baiwei selalu acuh tak acuh padaku. Aku masih di matanya hari ini. Pertama kali aku melihat emosi lain. Dan itu untuk menonjol bagi Chu Yanfeng. Aku tidak mengincarnya. Semuanya tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya mengibaskannya. Nada lebih tenang. Siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu bahkan bisa membeli pacar dengan uang. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan menjadi contoh. Kamu mendapatkan segalanya dariku. Tidak bisakah kamu mengampuni orang-orang pentingku? Jatuhkan itu. Yu Baiwei penuh kekecewaan. Tidak ingin berbicara denganku lagi. Berjalan langsung ke kamar. Lihatlah punggungnya. Aku tahu di dalam hatinya. Kamu masih yang paling tidak dipercaya. Melepaskan kesedihan. Yang paling gelisah yang tersisa adalah beberapa hari terakhir. Aku hanya ingin menghabiskannya dengan tenang. Aku sedang tidak ingin bermain trik kecil ini dengan mereka. Aku bola-balik di tempat tidur. Akhirnya menemukan cara. Malam itu, aku berkendara langsung ke rumah Chu Yanfeng. Kalimat pertama yang membuka pintu adalah Chu Yanfeng. Hidup berdampingan secara damai denganku. Mulai sekarang, aku akan menjodohkanmu dengan Budweiser. Segera setelah pernyataan ini keluar, mata Chu Yanfeng membelalak tak percaya. Maafkan aku, Chu Yanfeng tahu betapa aku mencintai Budweiser. Kalau tidak, mengapa dia secara sukarela membayar Mika untuknya? Tempat harapan, dan aku bersama Bai Wei lagi dan lagi. Setelah si cantik yang dingin, masih bersedia berada di sisinya. Tapi sekarang aku berinisiatif untuk menemukannya. Dan juga menjebaknya. Bukan hanya aku yang menggelengkan kepala menghadapnya. Aku berdamai denganmu dari lubuk hatiku. Kau tak perlu menggangguku. Dengan trik-trik kecil itu, aku kehabisan waktu. Pergi kemudian. Budweiser tak perlu memperlakukanku sebagai saingan cinta. Aku serius. Jangan bohong sama sekali. Segel asap masih malang, khawatir adalah jejakku. Aku tidak peduli dia percaya atau tidak. Aksi telah dimulai. Keesokan harinya, aku menghentikan Bai Wei ketika dia keluar. Memberinya tiket konser. Aku membeli tiket untuk malam. Maukah kau pergi denganku? Aku sibuk dengan pekerjaan setiap hari. Yu Bai dingin. Aku menyela penolakan begitu jatuh. Aku mengatakan di awal bahwa selain menemaniku setiap hari, kamu tidak bisa menolak permintaan lain. Dengan satu kalimat, dia mempertaruhkan kembali semua yang ingin dia katakan. Yu Bai mengerutkan kening dan mengambil tiket. Laju keberangkatan secara bertahap semakin cepat. Lihat dia memudar. Aku mengeluarkan ponselku dan menghubungi nomor Chu Yanfeng. Aku tidak punya basa-basi. Langsung saat tiket baru saja dikirim. Saya kira Anda telah menerimanya. Saya memberikan yang lainnya kepada Yu Baiwei. Mengembangkan hubungan yang baik dengannya. Chu Yanfeng tidak menyangka bahwa saya benar-benar cocok dengan mereka berdua. Dia heteroseksual, tapi tetap saja, sampai aku siap untuk menutup telepon. Dia bertanya lagi mengapa dia membantuku. Masalahnya sampai ke telingaku. Diam setengah hadiah. Aku tidak memilih untuk menjawab. Kamu tidak perlu tahu. Cocokkan kalian berdua seperti yang kita sepakati. Hanya saja, jangan terus menguburku. Tutup telepon. Aku melamun di ponselku yang secara bertahap mengunci layar. Aku tidak pernah ingin membantu Chu Yanfeng. Aku membantu diriku sendiri. Selain itu, Yu Baiwei menyukai Chu Yanfeng. Aku hanya memperlebar plot. Ini juga cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Hari mulai gelap. Saya menerima pesan dari Chu Yanfeng. Ini adalah foto mereka. Chu Yanfeng melihat ke kamera. Yu Baiwei memandang Chu Yanfeng. Ada kelembutan dan rasa manis di matanya. Ini jenis kasih sayang yang tak pernah datang saat kau bersamaku. Aku terus melihat foto-foto. Salah satu latar belakang tampaknya ada di restoran. Ada kulit udang dan daging udang yang telah dikupas di meja. Ditumpuk di depan Chu Yanfeng. Melihat kembali selama ini, keluarga selalu menjadi tasku. Ini pasti semua yang telah kupikirkan. Bermeditasi sejak lama, aku membalasnya dengan pasangan yang serasi. Chu Yanfang berpikir aku punya niat lain untuk melakukan hal-hal ini. Itu sebabnya dia sengaja mengirim foto untuk memprovokasiku. Tapi ketika kamu melihat restuku, Chu Yanfeng tidak mengerti sama sekali. Kotak teks menyala untuk waktu yang lama dan dia memodifikasinya berkali-kali. Akhirnya mengetik kalimat, apa yang kamu katakan benar. Cocokkan aku dan Bai Wei. Kali ini aku tidak ragu. Di masa depan, Yu Bai Wei akan menjadi milikmu. Kupikir Yu Bai Wei akan dengan senang hati pulang. Tanpa diduga, ketika dia mendorong pintu, itu masih serigala betina besar.
Ada jalan tersembunyi dalam kata-kata. Apa maksudmu? Apa yang kamu inginkan? Aku bingung, tapi izinkan aku menjelaskan. Ada sesuatu yang harus kulakukan sementara. Aku memberikan tiket kepada Chu Yanfeng. Jadi aku melanjutkan untuk bertanya, bagaimana hari ini? Apakah konsernya bagus? Jika tidak menyenangkan, aku masih punya tiket. Anda bisa pergi lagi. Yu Baiwei tidak bisa mengetahui tujuanku. Menatap lurus ke arahku untuk waktu yang lama. Dan aku menatapnya dengan ketulusan. Tampaknya benar-benar tidak ada waktu untuk pergi. Aku hanya memberikan tiket kepada Chu Yanfeng. Akhirnya, dia menandatangani dan pergi ke kamar tidur. Sukses kali ini, menciptakan lebih banyak kesempatan untuk dua berikutnya. Misalnya, saya pergi ke restoran bersamanya. Saya baru saja duduk setelah makan. Chu Yanfeng muncul di depan kami dengan sukacita. Bai Wei sangat kebetulan. Dia belum berbicara, melayani dua yang pertama di kuil. Hari ini adalah hari jadi toko kami. Anda adalah pasangan 520 di toko kami. Konsumsi gratis. Dan berikan cincin pasangan sebagai hadiah. Dan sebagai oleh-oleh untuk Anda berdua untuk menembak. Pelayan baru selesai berbicara. Aku segera bangun dan perutku sakit. Ayo pergi dulu, lihat aku bangun. Yu Baiwei juga harus mengikuti. Aku langsung menoleh dan menatap Yu Baiwei. Jangan sia-siakan kesempatanmu untuk memenangkan lotre. Baiwei, pergi dengan Yan Feng. Mengatakan bahwa tidak sama dengan reaksi Baiwei. Aku telah cepat-cepat keluar dari restoran. Hanya Yu Baiwei yang tertegun di tempatnya yang tersisa. Dan menariknya dengan semangat. Chu Yanfeng yang pergi mengambil cincin berlian untuk berfoto. Seperti perkumpulan teman-teman, aku bersikeras membawa Yu Baiwei bersamaku. Ketika tiba, aku menemukan bahwa Chu Yanfeng juga ada di sana. Tamat sudah. Aku berinisiatif mendorong Chu Yanfeng ke depan Baiwei. Hari sudah larut. Dia khawatir pulang sendiri. Kau bisa mengantarnya. Ada hal lain yang harus kulakukan. Oh, omong-omong, jangan khawatir pulang. Dia minum terlalu banyak. Mengurus itu, suara itu jatuh begitu saja. Aku memasukkan kunci mobil ke tangannya dan berjalan pergi. Setelah berbelok beberapa kali, dia juga memperhatikan sebuah. Karena dia selalu tersedia di berbagai kesempatan. Berbagai kali bertemu asap. Dan setiap kali aku pergi, sisakan ruang untuk dua orang untuk menyendiri. Rasanya aku memaksakan diri pada Chu Yanfeng. Setelah beberapa hari, Yu Baiwei pulang terlambat karena lembur. Dia melihatku berbaring di tempat tidur dan mengira aku tertidur. Dia langsung ke kamar mandi dalam diam. Air dan kacang tiba-tiba naik. Aku membuka mata dengan tiba-tiba dan melihat ke kamar mandi yang tertutup. Dengan tergesa-gesa mengangkat telepon dan memutar serangkaian nomor. Datang ke rumahku sekarang juga. 15 menit kemudian, Chu Yanfeng mengetuk pintu villa. Aku membuka pintu tanpa suara. Kemudian dia menyerahkan piyama sutra yang sudah dia temukan. Ganti piyamamu ke kamar tidur utama. Chu Yanfeng melihat piyama itu ketika dia mendengar kata-kataku. Sepertinya dia menyadari sesuatu. Dia terlihat gugup, seolah-olah jantung akan melompat keluar dari dada. Desakku lagi. Dia baru saja kembali sadar. Naik ke atas dan ganti pakaianmu dan berbaring di tempat tidur. Chu Yanfeng hanya berbaring di tempat tidur. Pintu kamar mandi dibuka. Yu Baiwei keluar dengan berbalut handuk mandi. Dia mendongak dan matanya tertuju ke tempat tidur. Melihat sosok ini sedikit tercengang. Mungkin terlalu lama mengingat. Tidak perlu memperjelas perjanjian kita. Dia melangkah ke depan. Wajar jika menarik orang dari belakang. Ada juga beberapa pesona dalam suara lingkungan. Periode istimewaku telah berlalu. Chu Yanfeng belum sempat bereaksi. Aku merasakan nafas panas datang dari belakangku. Satu tarikan nafas dan satu tarikan nafas ke batang leher. Ada juga tangan lembut melingkari pinggang. Tubuh panas memberinya warisan yang tidak terkendali. Bernafas semakin cepat. Tersenyum lembut di belakangmu. Butiran ciuman jatuh di belakang telinganya. Bagaimana bisa Chu Fengyanbe terprovokasi seperti ini? Suara ini berhenti pada aksi Baiwei. Dia bangkit. Penuh keterkejutan kata Yan Feng. Di ruang tamu, Yu Baiwei sedang duduk di sofa. Chu Yanfeng duduk di sebelahnya ditutupi selimut. Malu. Wajahnya suram. Mata lurus tertuju padaku. Kenapa Yan Feng ada di sini? Aku tak menyangka dia akan mengetahuinya secepat itu. Mau tak mau aku merasa sedikit bersalah. Tapi aku tetap asal-asalan dia sesuka hati. Ada pemadaman listrik di komunitas. Datang dan tinggallah di sini. Lalu kenapa kau tidur di kamar tidur utama? Budwiser jelas tak percaya padaku. Teruslah bertanya. Aku sedikit ragu. Atau menjawab bahwa pelanggan itu tak berkemas. Kupikir aku hanya akan meminjamnya selama 1 malam dan membiarkannya tertidur. Ada sesuatu di matanya. Dadaku naik turun. Jelas marah. Dia tak percaya padaku. Sekarang aku hanya ingin memulangkan Chu Yanfeng dulu. Dia menahan janjinya. Tanpa sepatah kata pun, dia menarik Chu Yanfeng pergi. Ini sama dengan Baiwei kembali. Aku sudah lama berbalik. Hanya kami berdua di kamar saat ini. Yu Baiwei tidak lagi menahan amarahnya. Dia sudah tahu bahwa ada yang tidak beres denganku selama ini. Sampai sekarang dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin terus menyiksa kami berdua dengan cara seperti ini? Dan aku tercengang dengan keterus-terangannya. Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan menganggapku seperti itu. Aku hanya ingin kamu menonjol. Untungnya, alasan menarikku kembali. Tidak menyelesaikan kalimat. Matanya gelap. Terus bertanya apa yang kamu pikirkan. Kamu terus. Diam lama. Aku berbicara lagi. Tapi tidak terus menjawabnya. Bukankah itu yang kamu inginkan? Permintaan maafku. Menjadi jerami terakhir. Nyalakan amarah di hatinya. Kamu selalu merasa benar sendiri. Yu Baiwei meninggalkan kalimat ini dengan dingin. Tinggalkan kamar tidur dengan tekanan rendah. Aku melihatnya pergi. Sepertinya mengerti. Bagaimanapun, dia milikku sekarang juga. Menurut prinsipnya, tidak peduli seberapa besar aku menyukai Chu Yanfeng.
secara alami tidak berhubungan seks dengannya. Untungnya, itu akan benar-benar berakhir dalam 2 hari. Hari untuk pergi akan datang. Aku akan berada di kamar bersama Bai Wei. Ternyata hal-hal yang relevan, lemparan tangan pelapor, semua dibersihkan. Aku melemparkan surat cinta ke dalam api. Pikiran tampaknya kembali ke masa lalu. Bahkan, di awal, aku juga mengejar Budweiser secara normal. Juga butuh waktu 4 bulan. Aku menulis surat cinta yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Tapi masing-masing berakhir dengan penolakannya. Dan kemudian aku melihat bahwa dia stres. Hanya memikirkan metode ini, aku pikir itu bisa membantunya. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mungkin aku salah. Cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Novel juga mengatakan, pemeran utama wanita Yu Baiwei hanya mencintai pemeran utama pria Chu Yanfeng. Ketika aku memikirkannya, tidak ada yang tersisa untuk dilewatkan. Melempar yang terakhir ke dalam api. Saat ini, pintu baru saja dibuka oleh Yu Baiwei. Lihatlah ke atas. Aku melihat angin amis yang baru saja aku lemparkan ke dalam api. Meskipun dia belum membaca isinya, tapi luar biasa akrab dengan penampilan. Aku mengirimkannya kepadanya dengan tanganku sendiri. Tapi ditolak dengan kejam olehnya. Dia merasa jantungnya berdegup kencang. Kata-kata tanya dilontarkan. Apa yang kamu lakukan? Aku melihat wajah Yu Baiwei yang tertegun menembus cahaya api. Merasa bingung, menjawabnya sejenak. Membakar semua hal yang tidak berguna. Yu Baiwei sedikit bingung. Dia jelas merasakan perubahan dalam diriku. Dan apa yang kulakukan? Jelas tidak ingin menentangku. Tapi kata-kata itu menjadi tidak masuk akal. Kamu memiliki semua yang kamu inginkan. Ini tentu saja tidak berguna. Yu Baiwei dulu sering mengejekku. Sedih setiap saat. Tapi kali ini aku hanya memiliki ketenangan. Ini hampir berakhir. Jika tidak ada pikiran, Yu Baiwei merasa bingung. Entah apa yang kulakukan. Tidak lagi tinggal. Langsung naik ke atas. Aku duduk di sana tak bergerak. Menyaksikan api membakar sedikit abu terakhir. Tertelan dalam tanah. Yu Baiwei akan melupakan memori ini mulai sekarang. Lupakan tentang aktor pendukung. Kita semua akan memulai hidup baru. Keesokan harinya, Yu Baiwei baru saja akan keluar. Aku meneleponnya kembali. Besok adalah hari jadi kami yang kelima. Aku membuat reservasi restoran. Ayo makan malam. Yu Baiwei mengerutkan kening. Tidak ada penolakan. Hanya anugerah dingin. Mungkin ada harapan. Aku merasa hari telah berlalu dengan cepat. Pada hari yang ditentukan, itu juga hari aku meninggalkan mati suri. Aku sengaja berdandan. Aku baru saja pergi ke restoran yang telah ditentukan bersama Yu Baiwei. Restoran memiliki suasana yang baik. Cahaya menyinari meja, menciptakan suasana hangat. Yu Baiwei melihat pemandangan ini di depannya. Matanya berkedip sedikit aneh, tapi tidak lama. Sebuah bel memecah musim. Yu Baiwei melirik ponselnya. Ini Chu Yanfeng. Dia mengerutkan kening dan memilih menjawab telepon. Suara tangis Chu Yanfeng datang dari ujung sana. Baiwei, saya mengalami kecelakaan mobil. Bisakah Anda menemukan saya di rumah sakit? Begitu kalimat ini keluar, Yu Baiwei mengerutkan kening semakin kencang. Lihat aku. Aku juga meletakkan pisau dan garpu. Aku mendengarnya. Apakah kamu mau pergi? Dia tidak lagi ragu. Hari peringatan bisa dirayakan kapan saja. Puncaknya lebih membutuhkanku. Aku tidak melanjutkan. Hanya bibiku yang melihatnya. Jantungnya berdegup kencang. Dia selalu tenang. Hanya kali ini dia gugup luar biasa. Ia menambahkan bahwa ia akan menebusnya lain kali hari jadi ini. Suara itu jatuh begitu saja. Angkat ponselmu dan pergi dengan tergesa-gesa. Lihatlah punggungnya yang cemas. Aku tak berhenti. Setelah sekian lama, aku bergumam pada Baiwei. Kita tak akan pernah melakukannya lagi. Aku makan sendirian, memandang keluar jendela ke langit yang semakin gelap. Sekretaris memasuki ruang makan. Bos, semuanya sudah siap. Dengarlah suara. Aku tak menoleh ke belakang. Tanyanya samar dan bangkit. Akhirnya aku melihat kata-kata. Baiwei telah memiliki banyak tempat indah. Langsung berjalan ke bandara. Yu Baiwei, kali ini, aku ingin mengirimmu kembali dengan tanganku sendiri. Milik protagonis priamu. Dan aku akan offline selamanya dari duniamu. Sudah 2 hari sejak Yu Baiwei kembali ke villa. Dia tersenyum. Cedera Chu Yanfeng sudah akurat. Proyek yang lama sibuk itu sukses. Dia berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Bukan orang yang menjual dirinya pada ibunya. Murid miskin yang mencari uang untuk obat. Dia membawa hadiah uang proyek. Siap mengembalikannya padaku saat kau melihatku. Tunggu sampai hutang kita beres. Dia bisa berdiri tegak di depanku. Saat Baiwei membuka pintu. Kamar itu kosong, hening. Aku selalu menunggu di ruang tamu hingga ia kembali. Kali ini tak cukup. Pikirkan sebuah jurus selama ini. Samar-samar ia gelisah. Ia tak yakin. Aku ingin mengangkat ponsel dan mengirim pesan. Ada berita di beranda 2 hari lalu. Sebuah kecelakaan mobil meledak di luar pinggiran kota. 1 orang terluka parah dan dikirim ke rumah sakit. Setelah penyelamatan gagal, ia meninggal. Polisi mengkonfirmasi identitasnya. Ini adalah kasus mewarisi putra tunggal keluarga Sen terkaya. Hanya 1 pesan berbunyi seperti sambaran petir. Ia tak percaya. Dengan cemas melihat foto-foto, ia tampaknya ingin mencari bukti. Untuk membuktikan bahwa mayat ini bukan kasus tatap muka. Tapi semakin aku melihat, aku semakin ketakutan. Ukuran mayat. Dia berpakaian persis seperti Senian. Dia sudah mati. Dia ingin melihat sendiri. Tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia tidak akan percaya bahwa Senian meninggal seperti ini. Yu Baiwei muncul dan berlari keluar. Hanya beberapa langkah menuju pintu. Kakinya lemas beberapa kali. Dia ingin berkendara ke kantor polisi. Aku tidak menyangka bahwa aku tidak bisa memegang kunci dengan tangan gemetar. Aku hanya bisa naik taksi. Segera ke kantor polisi. Kamar Yu Baiwei sedikit malu-malu. Dia tidak bisa mempercayainya. Jika mayat itu benar-benar Sen Mian An.
Bagaimana dia harus? Tujuan Nona telah tiba. Harus turun. Supir melihat ekspresinya di kaca spion. Tujuannya adalah kantor polisi lagi. Dia mengira telah melakukan kesalahan dan menyerahkan diri. Ekspresi Yu Baiwei berubah tanpa dia sadari. Mendengar desakan supir, aku baru saja kembali sadar dan keluar dari mobil. Setelah penjelasan datang, seorang petugas polisi membawanya ke taman. Setelah membuka pintu, hal pertama yang terlihat adalah pendeta dan Dewi. Mata merah dan bengkak, rupanya baru saja menangis besar. Mereka melihat surat yang ditulis oleh Sen Nianan. Saya tahu bahwa Sen Nianan memalsukan kematian dan menjauh dari sini. Tapi tetap tidak bisa tidak menyalahkan Budweiser. Jika bukan karena dia, Sen Nianan juga tidak perlu mati suri. Dan Yu Baiwei melihat pemandangan ini. Tiba-tiba saja, tidak ada. Dia tidak bisa menjual adegan itu lagi. Aku tidak berani melihat mayat di depanku. Abu Sen Nianan dibawa pergi dan dikubur oleh ayah dan ibu Sen. Tapi itu dibawa pergi oleh Yu Baiwei di tengah jalan. Awalnya, ayah dan ibu Sen tetap pergi ke sana. Tapi aku tidak ingin melepaskan apapun. Setiap kali aku ingin mendapatkan abuku kembali. Kecuali aku mati. Berakhir. Yu Baiwei pindah dari masa lalu. Aku menemukannya ketika aku sedang memilah barang di villa. Sesuatu yang mewakili kenangan antara dua orang. Semuanya hilang, mengingat perbuatan Sen Nianan sebelumnya. Meskipun kecelakaan mobil itu dinyatakan kecelakaan. Tapi ia bersikukuh bahwa itu tak mungkin kecelakaan. Itu sudah direncanakan. Semua Sen Nianan akan menolak untuk memiliki kemesraan dengannya. Aku juga ingin mendorongnya ke sisi Chu Yanfeng. Di kamar, Yu Baiwei duduk di tanah sambil memeluk Guci. Di sebelahnya ada botol anggur yang dituangkan. Mata penuh kenangan dan kesedihan. Ironis dengan perilakunya sebelumnya terhadap Sen Nianan. Awalnya, Sen Nianandu membuatnya jelas. Kenapa dia tidak menyadarinya? Seteguk roh lagi masuk ke tenggorokan. Rasa sakit perlahan merayap di seluruh tubuh. Ia memejamkan mata dan menyentuh Guci. Kulihat Sen Nianan muncul di depanku. Sen Nian puas dengan Bai Wei Chen dalam mimpinya. Tiba-tiba pintu kamar dibuka. Cahaya menyinari ruangan Temarang. Membuatnya memicingkan mata melihat orang di depannya. Chu Yanfeng melihat penampakan ruangan itu. Mata penuh kepanikan, melangkah dan bergegas menghampirinya. Aku ingin mengambil apa yang ada di pelukannya dan mengangkatnya. Bai Wei menjelaskannya dalam satu kalimat. Membuatnya mengenali orang di depannya. Tanpa sadar menghindarinya. Pegang barang-barang dengan kuat di pelukanmu. Dia waspada dan membuat Chu Yanfeng merasa tertekan. Melihat wajahnya yang lesu dan matanya yang merah. Suara itu juga melembut. Bai Wei, kau akan hancur seperti ini. Turunkan dia dulu. Haruskah kita ke rumah sakit? Dengarlah dia. Matanya bergerak dan dia menatap Chu Yanfeng. Berkata dengan tenang, kau tahu, kan? Chu Yanfeng dapat mendengar jejak pertanyaan. Mengetahui bahwa Sen Ningan telah memutuskan untuk pergi. Aku membuatnya dalam kegelapan. Chu Yanfeng diminta olehnya. Butuh waktu lama bagiku untuk memahami apa yang dia maksud. Keluhan sesaat. Bisikan Bai Wei. Aku tidak tahu. Saat itu, saudara Nian An menemukanku sendiri. Katakan untuk membuat janji. Apa yang disepakati? Yu Bai Wei tertangkap. Punggungan mata kunci difoto ke arah Chu Yanfeng. Dia belum pernah melihat mata seperti itu. Mengepalkan tanpa sadar. Akhirnya, itu benar-benar tertarik dalam tatapan tajam ini. Pada akhirnya, dia tidak lupa memohon untuk dirinya sendiri Bai Wei. Aku sangat menyukaimu, tapi aku benar-benar tidak mengincarnya pada akhirnya. Bai Wei, kalian berdua dipaksa olehnya. Kamu juga tidak mencintainya. Dan sekarang dia sudah mati. Kamu juga bebas. Anda harus bahagia, bukan? Suara itu baru saja jatuh. Tangan Yu Bai Wei mencapai batang lehernya. Siapa bilang aku tidak mencintainya? Mata Chu Yanfang terjepit merah. Tidak bisa berkata-kata. Air mata memenuhi mata. Air mata besar mengalir di pergelangan tangannya. Aku kembali sadar dan melepaskannya dengan keras. Untuk waktu yang lama, Yu Bai Wei disingkirkan dan dibiarkan begitu acuh tak acuh. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Yu Bai Wei juga tidak mengerti mengapa Chu Yanfeng menangis. Saya akan merasa buruk, tapi dia tahu dia tidak mencintainya. Kalau tidak, dia tidak akan menyerangnya sekarang. Sama seperti sebelumnya dia selalu kehilangan akal karena dia. Diabaikan lagi dan lagi karena dia. Seperti Sen Nian, dia tidak ingin melawan Sen Nianan setiap saat. Tapi setiap kali aku ditakdirkan untuk mengubah maksudku tanpa sadar. Dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya sendiri. Saya tidak bisa mengendalikan kata-kata dan perbuatan saya. Sampai Sen Nianan meninggal. Apa yang tersembunyi di hati tidak terungkap. Dia juga melihat ke dalam hatinya sendiri. Saya tidak dapat memahami tindakan saya sebelumnya. Momen ini, rasa bersalah merayap dari lubuk hatiku. 4 tahun kemudian, di sebuah kafe yang terletak di luar pinggiran negara X. Dengarkan dering telepon. Lihat keseimbangan ekstra dalam pesan. Saya akhirnya tidak bisa tidak menelepon orang tua saya. Aku tahu kau mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja. Membuka kafe di luar sekolah. Penghasilannya stabil. Jangan selalu memikirkanku. Aku sangat tidak berdaya. 4 tahun lalu, saya mengubah nama saya menjadi Sen Xingzu dan datang ke sini. Orang tua saya khawatir saya tidak baik-baik saja. Mentransfer saya dolar yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Dia menggunakan uang itu untuk membuka kafe. Sudah lama sekali. Meskipun saya di negara X. Tapi saya selalu memperhatikan informasi domestik. Saya tahu apa yang terjadi dalam 4 tahun terakhir dan ibu saya meninggal. Atau apakah itu Bai Wei? Sehari sebelum menjadi elit bisnis. Aku menyesal tidak melihatnya untuk terakhir kalinya. Lagi pula, aku juga tidak bisa muncul. Yu Bai Wei luar biasa, seperti yang ditulis Yuan Yukin. Aku telah mengurangi segala macam koneksi dengan negara. Jika dia tahu, semua usahaku sia-sia. Satu-satunya keraguan adalah plot Yuan. Saat ini, dia sudah bersama Chu Yanfeng.
Tapi kabarnya dia sudah melajang selama 4 tahun. Bawalah Gucci saya bersamamu setiap hari. Orang-orang di sekitarnya mengatakan dia memiliki hubungan yang panjang. Saya selalu merasa dia punya niat lain. Dan aku agak menghindar dari itu. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Secara tidak sadar menoleh. Aku bertemu dengan mata yang familiar itu. Bos ingin secangkir, tapi dia bersembunyi. Suara yang familiar. Aku tahu suara siapa itu dengan mata tertutup. Jantung berdebar kencang, tutup telepon dan tetap diam. Bos Yu Baiwei sengaja menaikkan volume suara dan memanggil. Dengan panik, aku menutup telepon. Sedikit penyesalan. Saya sudah tahu ada lebih banyak kontak. Dia akan tahu aku tidak mati cepat atau lambat. Saya tidak berharap dia mengetahuinya begitu cepat. Itu membuatku lengah. Aku berpura-pura tenang, menunjuk tanda penangguhan bisnis. Bisikan bahwa hari ini libur. Tidak ada tamu. Yu Bai tertawa pelan. Ambil plakat dan biarkan aku melihat. Ini dalam bisnis, dan beberapa karakter besar muncul di depan saya. Bukankah penangguhan bisnis untuk dilihat pelanggan? Saya baru sadar saya lupa membalik plakat. Tiba-tiba biru. Ambil mereknya dan gantung lagi. Tidak apa-apa sekarang. Wanita ini tutup untuk bisnis. Jika Anda ingin minum kopi, silakan ganti ke toko lain. Begitu Zuokeling keluar, saya sibuk dengan bisnis saya sendiri. Orang di depanmu masih menolak untuk pergi. Saya baru saja akan berbicara lagi. Yu Baiwei adalah orang pertama yang mengatakan bos. Saya melihat Anda terlihat akrab. Tubuhku akan menjadi. Gerakannya juga perlahan berhenti. Diam. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dia menatap wajahku dan tidak bisa membuat keputusan. Lagi pula, aku melihat promku. Apakah Sen Nianan atau pejalan kaki serupa? Aku mencoba meyakinkannya. Panggilan untuk berkata begitu. Tidakkah menurutmu metode penjemputan ini bodoh? Tidak, bukan itu maksudku. Ia tak ragu dan cemas ingin membuktikan sesuatu. Aku hanya ingin dia keluar dari sini. Aku tak mendengarkannya baik-baik, hanya mengusirnya. Tak ada cara lain. Ia mundur selangkah. Bos, besok kau buka. Lihat dia kembali turun. Aku lega. Sejenak, aku takut ia tak menyadari. Aku juga takut ia akan curiga. Setelah memikirkannya, aku mengatakan bahwa sekolah libur 2 hari ini. Tak banyak tamu, belum tentu membuka pintu. Kata-kata penolakan jatuh ke telinganya, tapi maknanya berubah. Dia mengatakan apa yang kau maksud dengan dirinya sendiri. Pintu akan terbuka ketika ada banyak tamu. Suara itu jatuh begitu saja. Mau tak mau aku mendongak menatapnya. Aku bergegas turun lagi dan ingin minum kopi. Ada banyak di dekatnya. Tak perlu berjaga di sini. Entah apa yang terjadi pada Bai Wei 4 tahun belakangan. Sekarang mulai berat. Kusembunyikan keraguan dalam hati. Dia masih berdiri di sana menunggu jawabanku. Aku mengangguk tak berdaya. Dia pergi sambil tersenyum. Aku tak mengerti apa ini. Sampai dia pergi, aku baru saja kembali bertelepon dengan orang tuaku. Segera terhubung. Xingzu, apa yang baru saja terjadi? Yu Baiwei menemukanku. Apa yang telah terjadi pada orang tuaku dalam beberapa tahun terakhir? Kulihat dia telah berubah. Dan aku mengusap alisku. Situasi ini membuatku pusing. Sesaat hening di sana. Ayahku bertanya dengan ragu-ragu tentang perabotanku. Tanyakan lagi setelah 4 tahun. Tak ada yang disembunyikan. Anggap saja ini sedikit mimpi. Awalnya, orang tua tak setuju. Bukan miskin tanpa alasan. Bukan karena ia tak pantas untukku. Saat itu, mereka hanya memutuskan tak mencintaiku tanpa alasan. Jika kupaksa seperti ini, ia akan menderita pada akhirnya. Aku berhati-hati dengan mereka. Anak yang berkultivasi. Aku tak mau menderita meski tahu akhirnya. Aku keras kepala saat itu. Mengidentikinya. Baru kemudian aku sadar bahwa kedua orang tuaku benar. Kini sikap mereka juga berubah drastis. Perahu selama ini, kami sudah menyaksikan Witetail turun ke bumi dan sampai ke tempat kami saat ini. Kamu bisa merasakan cintanya padamu. Karena kamu memperlakukannya sebagai mimpi. Mengapa kamu tidak kembali dan mari kita hadapi bersama? Suara ayah jatuh begitu saja. Sang ibu terus berkata berlayar di seberang sana. Dia menemukanmu sekarang juga. 4 tahun telah berlalu, kembalilah. Bisakah kita menghadapinya bersama? Aku tidak menjawab langsung. Aku mendengarnya dan menganggapnya konyol. Love me at Budwisser. Aku tidak akan percaya. 5 tahun bersama. Selama aku merasa bahwa Yu Baiwei mencintaiku setengah. Aku tidak akan memilih mati suri. Sekarang dia tidak bersama Chu Yanfeng yang ditakdirkan. Hanya dengan menjaga abunya siang dan malam, aku tahu bahwa dia mencintaiku. Mungkinkah dia tidak percaya aku benar-benar mati? Memilih untuk mencari tahu kebenarannya. Kebenaran terungkap. Dia masih akan kembali ke Chu Yanfeng. Malam tanpa tidur kali ini. Langit cerah. Aku baru saja pingsan. Hari sudah sore ketika aku bangun lagi. Aku tidak tahu mengapa. Tidur ini ekstra harum. Itu membuatku sedikit bingung antara mimpi dan kenyataan. Aku tinggal di tempat tidur untuk waktu yang lama. Homing. Aku bangun dengan tergesa-gesa dan pergi ke kafe. Benar saja. Yu Baiwei berdiri di luar pintu. Ada juga beberapa pelanggan tetap. Masuk akal bahwa dia mengatakan bahwa dia tidak melihatnya dalam beberapa hari terakhir. Tidak akan ada begitu banyak orang dalam satu malam. Bahkan jika hanya ada koleksi yang tersebar. Tapi berkumpul begitu rapi hari ini. Jangan pikirkan itu. Itu ditemukan oleh Yu Baiwei. Yu Baiwei melihatnya sekilas dari kerumunan. Senyum tersungging di wajah rendahnya. Dia melangkah maju. Berarti kata bos, kamu masih datang. Saat aku melihat Yu Baiwei, aku hilaf. Itu bukan mimpi. Ingatan bingung lagi. Segera kembali normal. Sapa para tamu secara bergantian. Mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Didorong membuka pintu dan dia mengikuti. Aku tidak bisa menahan marah dan mudah tersinggung. Aku jelas pergi untuk memberi ruang bagi mereka berdua. Jangan tinggal bersama. Apa yang kamu lakukan denganku? Toko sedang ramai. Aku sedang duduk sambil minum kopi.
Rasanya agak aneh. Setelah Yu Baiwei muncul, ingatanku yang kalut membuatku lupa bahwa aku mati suri. Untungnya, perasaan ini tidak berlangsung lama. Akhirnya, aku menentukan bahwa sumbernya adalah Baiwei. Ia terjatuh dari meja, tapi mudah baginya untuk bersembunyi dari secangkir kopi ini. Akan segera siap, berikan kopimu padanya, ambil cangkirnya, dan alih-alih minum, dia malah menatap lurus ke arahku. Namaku Yu Baiwei. Halo Nona Yu. Aku tidak mengubah wajahku. Aku benar-benar seperti tidak mengenalnya. Reaksiku membuat Yu Baiwei kehilangan kesabaran. Dia sudah menyelidiki sebelum datang ke siaran X. Dia menemukan sesuatu yang salah dengan keluarga Sen 1,5 bulan yang lalu. Ketika saya pertama kali melihat mereka dari kantor polisi, saya tidak menyadari mereka telah kehilangan seorang anak. Awalnya saya pikir saya hanya mengubur sakit hati jauh di dalam hati saya. Sampai beberapa hari yang lalu, menemukan dana keluarga Sen selalu mengirim uang devisa ke luar negeri secara teratur. Sepertinya menyembunyikan beberapa rahasia. Wajah serupa Sen Nian An Sen Xingzu. Bentuk tubuh serupa, usia serupa. Satu menghilang, satu lagi muncul kembali. Jika kemiripan adalah kebetulan, begitu banyak kesamaan. Dan mereka datang dengan jawabannya. Dia membuka mulutnya dengan pasti Sen Nianan. Berapa lama Anda akan bersembunyi? Dan aku menatapnya. Dengan keraguan di matanya, Nona Yu. Anda salah orang. Nama saya Sen Xingzu. Anda juga bisa memanggil saya ayah. Yah, saya gigit sampai mati. Apa yang bisa Anda lakukan dengan saya? Identitas sebelumnya meninggal sedini 4 tahun yang lalu. Hanya Sen Xingzu yang ada di sini. Yu Baiwei tertawa marah mendengar kata-kata ini. Sen Xingzu adalah seorang yatim piatu. Datang ke kerabat ini 4 tahun yang lalu. Memang ada orang yang lebih dekat. Tapi dia bukan orang X. Tidak ada yang benar-benar bertemu kerabat ini. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Anda memiliki kontak pribadi yang dekat dengan keluarga Sen, orang terkaya di negara X. Saya akan mengirimi Anda uang setiap beberapa bulan. Bisakah Anda menjelaskannya? Dengarlah, aku menelan ludah dan menyelidiki dengan begitu teliti. Ketika kami bersama, kami tidak begitu peduli padaku. Jika Anda mengubah identitas Anda dapat memeriksanya secara terbalik. Saya sedang terburu-buru dan Anda dipersilakan untuk berbicara, Nona Yu. Kami tidak memiliki keluhan. Anda masih menyelidiki saya. Siapa yang saya hubungi tidak ada hubungannya dengan Anda. Yu Baiwei juga tidak bisa berkata-kata. Aku berhenti dan berkata bahwa Sen Jia telah membantuku. Anda curiga dan mengambil begitu banyak uang. Anda memiliki motif tersembunyi. Dia pikir itu akan membuatku melepaskannya. Tapi aku meliriknya. Bertanyalah padaku dengan keraguan, bahkan jika Anda mengetahuinya. Itu juga keluarga Sen membuat masalah untukku. Bukan giliranmu untuk mengatakan. Dalam kapasitas apa kamu mempertanyakanku? Paman Sen dan teman bibi Sen. Dia masih menjadi objek adopsi sementara oleh anaknya. Kalimat ini menyakiti hati Yu Baiwei. Seketika mata merah, bibir ketat. Dia menatapku tajam, berpaling. Punggungnya memancarkan hawa sejuk. Bau perkiraan. Aku menggerakkan bibir. Kurasa apa yang baru saja kukatakan terlalu berlebihan. Pada akhirnya, dia tidak bersuara untuk menghentikannya. Dalam 4 tahun sebelumnya berpacaran, Yu Baiwei selalu berpikir begitu. Dia sendiri yang mengatakannya banyak. Kenapa repot-repot berpura-pura menyedihkan lagi? Aku juga tahu, Yu Baiwei bisa menemukanku. Aku tidak akan menyerah karena hari ini. Sekarang jika aku menginginkan kedamaian, hanya tempat lain. Sayang sekali tentang toko ini. Menemaniku selama 4 tahun. Itu terganggu oleh kemunculan Yu Baiwei. Aku pergi ke pintu. Untuk mencegah Yu Baiwei tidak menyerah di luar. Aku tidak memilih untuk pulang. Mereka mengunci kafe, naik ke atas perlahan, memasuki ruang tunggu. Sampai saat ini di tempat tidur. Aku tidak tahu mengapa dia melakukannya. Balas dendam padaku karena telah membelinya. Aku juga memberinya kompensasi. Dan dia berjanji, terbaik dari kedua dunia. Tidak peduli seberapa besar kamu membenciku. Itu dihapuskan saat aku mati. Aku tidak mengerti. Renyah tidak mau. Dia tertidur lagi dan pergi keluar pintu, tidak seperti yang diharapkan oleh minggu percobaan. Yu Baiwei tidak meninggalkannya duduk di dalam mobil. Campuran rasa di dalam. Benda asuh. Dalam hatinya. Apakah itu siapa saya? Informasi transfer Zhou Guang telah dirilis. Pemilik baru juga ingin menembak kafe. Tinggalkan saja semuanya di toko. Ini cukup cepat. Budweiser bahkan tidak melihat bagaimana saya pergi. Tepat. Dia bahkan lebih yakin bahwa Sen Xingzu adalah Sen Yannan. Saya awalnya ingin saya pergi ke negara lain. Saya tidak menyangka akan diblokir di bandara oleh Yu Baiwei. Jika Anda bukan karena Sen Nianan, apa yang Anda sembunyikan? Sampai sekarang, Yu Baiwei masih tidak mengerti. Mengapa saya memalsukan kematian dan meninggalkannya? Menghadapi keraguannya, aku bingung. Bersembunyi dariku. Kenangan di kepalaku berantakan. Bibirku memutih selama kelas. Tolong. Lemas. Kitab perubahan di depan Yu Baiwei. Melihatku jatuh ke tanah. Bantu aku berdiri dengan cepat. Nianan, jangan takut. Ayo ke rumah sakit. Banyak mendengarkan. Aku menggeleng. Aku ingin pulang. Yu Baiwei menghela napas lega. Tapi dengar aku ingin pulang. Tiba-tiba sedikit bingung. Entah rumah mana yang kubicarakan. Dan aku melihat betapa kewalahan dia. Hanya menghela napas. Mengatakan untuk membiarkan aku pergi ke kantor tiket untuk membeli tiket pulang ke rumah. Yu Baiwei juga membeli satu ketika dia melihat ini. Mengapa kamu mencariku? Aku tidak bersembunyi lagi di pesawat. Aku sudah lama percaya bahwa Yu Baiwei melihat identitasku. Ada alasan lain mengapa aku memutuskan untuk kembali ke China. Dari saat Yu Baiwei muncul kembali, ingatanku sedang direkonstruksi. Aku takut aku akan benar-benar lupa siapa diriku. Takut melupakan segalanya sebelumnya. Dan orang tuaku yang telah mengkhawatirkanku.
Yu Baiwei menatapku. Tidak ada jawaban. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan yang telah membuatnya bingung sejak lama. Mengapa kamu memilih pergi dengan cara ini sejak awal? Pertanyaanku, kamu jawab dulu. Dan aku mengusap alisku. Aku hanya merasakan sakit kepala di bawah jeratan. Diam untuk waktu yang lama. Yu Baiwei adalah orang pertama yang berbicara. Aku tidak tahu, aku hanya ingin melihatmu. Apakah aku akan lebih bahagia melihatmu tanpaku? Jadi jangan menginginkanku. Aku tidak tahan dengan hari-hari tanpamu. Pengakuannya ditelan dalam diam. Hanya ini kata-kata yang bisa kuucapkan. Yu Baiwei tertegun. Aku tidak tahu mengapa aku dikendalikan. Aku membuka mulut, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Percakapan dengan pelancong lain, membuktikan bahwa pendengaranku baik-baik saja. Tapi mulut orang di depannya membuka dan menutup. Dan aku tidak bisa mendengar apapun. Sejenak aku teringat diriku sendiri. Kenangan direkonstruksi, kilasan inspirasi. Aku mengerti akar penyebabnya. Kita hanya bisa mengikuti plot aslinya. Nanpei Sen Nianan berakhir dengan kematian. Aku mengganti namaku menjadi Sen Xingzu dan pergi. Jadi aku baik-baik saja. Tapi Sen Nianan meninggal. Jadi Yu Baiwei menemukanku. Ketika dia mengatakan aku adalah Sen Nianan. Aku memiliki gangguan ingatan. Lambat laun lupa siapa aku. Memperlakukan diriku sebagai Sen Xingzu yang asli. Yu Baiwei adalah pahlawan wanita. Protagonis wanita ditakdirkan untuk bersama protagonis pria. Karena itu, dia tidak bisa mencintai orang lain. Tidak bisa mencintai orang lain. Bahkan jika Anda benar-benar mencintai, Anda akan diubah secara paksa kembali. Aku bisa kembali ke rumah. Hanya saja tidak ada hasil di antara kita. Karena di dunia Baiwei, aku sudah lama mati. Pendaratan pesawat. Aku tidak tinggal lagi. Aku tidak melihat kembali ke Yu Baiwei. Dia ingin mengejarku, dan mereka tidak bisa menggerakkan kaki mereka. Melihatku melangkah semakin jauh, terus menghilang. Chu Yanfeng, berpakaian gunung putih, melambai kepadanya Baiwei. Aku menjemputmu, apakah kamu membawa hadiah dalam perjalanan bisnismu? Yu Baiwei memandang Chu Yanfeng yang telah bersembunyi sejak lama. Ada jejak keanehan di hatiku. Aku mendengarnya mendefinisikan pergi ke luar negeri sebagai perjalanan bisnis. Terampil meminta hadiah. Keanehan lebih kuat. 4 tahun lalu, saya menemukan bahwa dia menjebak Sen Nian An. Biarkan dia pergi, sudah lama dia tidak muncul. Seperti cermin pecah yang dibiarkan tidak diperbaiki. Tapi anehnya dia asal-asalan. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang paling penting sekarang adalah tidak menjadi boneka orang lain. Kaki yang terperangkap barusan. Saat Chu Yanfeng mendekat, perlahan-lahan klik kencang. Sepertinya mengerti mengapa saya pergi. Sekarang dia merasa dia perlu berubah. Suara Chu Yanfeng mengelilingi telinganya. Tidak bisa menahan sakit kepala. Tiba-tiba berhenti dan menatap Chu Yanfeng. Dingin katakan diam. Bisakah kamu diam? Aku muak dengan teguran tiba-tiba. Chu Yanfeng, tampak dianiaya Baiwei. Terlalu lelah. Ayo kembali. Dia akan berpegangan tangan. Tapi dia dibuang oleh Baiwei. Dia ingin bicara. Yu Baiwei mengabaikannya. Baru saja keluar dari bandara. Supir membukakan pintu untuk Yu Baiwei. Dia masuk ke dalam mobil dan dia menutup matanya. Aku tidak bisa melihat keluhan Chu Yanfeng. Dan dia menyembunyikan keluhannya. Aku tidak bisa tidak mengutuk dalam hati bahwa aku menyalahkan orang itu. Tidak mudah mati. Sejak aku mati, Yu Baiwei memperlakukannya seperti orang yang berbeda. Jelas aku tidak akan menolaknya sebelumnya. Dia benar-benar berpikir aku ingin membantunya. Entahlah, sulit bagi siapapun. Dia sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Setelah Chu Yanfeng mengeluh, dia tidak punya pilihan selain mati. Itu juga menjadi tempat yang tak tersentuh di hati Baiwei. Segera dia menemukan dirinya salah. Mobil diparkir di pintu masuk villa Baiwei. Yu Baiwei turun dari bus tapi tidak pulang. Menuju ke arah lain. Chu Yanfeng tercengang, keluar dari mobil dan susul Baiwei. Mau kemana? Yu Baiwei yang berjalan di depan tidak menjawabnya. Chu Yanfeng tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang. Semakin parah, dia mengetahui bahwa Yu Baiwei telah kehilangan keluarga Sen. Setelah Sen Nian An meninggal dunia, hubungan Yu Baiwei dan keluarga Sen sangat memprihatinkan. Saya belum pernah ke keluarga Sen. Baru pulang dari perjalanan bisnis hari ini. Saya tiba-tiba pergi ke keluarga Sen. Villa Yu Baiwei dan villa keluarga Sen. Meskipun berlawanan arah, tapi tidak jauh. Keduanya tidak pergi lama sebelum mereka tiba di ruang tamu villa keluarga Sen. Aku sudah pulang. Orang tuaku mengelilingiku dan bertanya tentang pengalamanku. Aku tersenyum dan menjawab. Kemudian bel pintu berbunyi. Pelayan baru saja membuka pintu. Tapi aku melihat orang di luar pintu frustasi sejenak. Yu Baiwei menerobos masuk tanpa menghiraukan. Yu Baiwei masuk. Chu Yanfeng mengikuti dari belakang. Malu mengejar. Tapi aku tidak bisa menghentikan mereka berdua. Pintu ruang tamu tiba-tiba terbuka. Aku tanpa sadar melihat ke belakang. Temui saja pemandangan keduanya. Sen Nianan, kamu belum mati. Saat kamu melihatku, Chu Yanfeng berseru. Lalu muncul ledakan amarah. Jadi itu tujuanmu yang sebenarnya. Mari kita bicara tentang menjodohkan kita dulu untuk menstabilkanku dan pergi dengan kematian palsu. Stabilkan posisimu di hati Baiwei. Pilihlah waktu yang tepat untuk pulang. Agar kau bisa mengambil Budweiser dariku. Chu Yanfeng menatapku. Kedengkian tersembunyi melanda. Dan matanya jernih. Menangkap perhatian kedua orang tuaku. Mau tak mau cemberut. Pelayan yang baru saja menyusul dengan cepat meminta maaf. Bu. Mereka berdua langsung menerobos masuk. Aku sama sekali tak bisa menghentikannya. Ibu melambai. Dia menghela napas lega. Berhenti sekarang. Saat kau menutup pintu, aku menatap mereka berdua. Tidak senang dengan Nona Yu. Postur besar Tuan Chu. Entah apa yang kalian berdua lakukan. Yu Baiwei tahu dia tidak sopan. Tapi dia juga tahu jika yang biasa-biasa saja melapor. Tentu tidak akan melihatku menyesal. Nian, aku ingin berbicara denganmu.
Tidak ada lagi. Baru saja dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berpikir bahwa Chu Yanfeng masih mengikuti. Sedikit mudah tersinggung. Saya tidak berpikir begitu sebelumnya. Sekarang dia seperti plester anjing. Tidak bisa menyingkirkannya. Dia berbalik untuk melihat Chu Yanfeng. Ada ketidaksabaran di matamu? Apa yang kamu lakukan denganku? Apa yang kamu lakukan? Dikecualikan lagi. Chu Yanfeng dianiaya lagi. Dia hanya terlalu mencintainya, takut kehilangannya. Tapi sekarang aku bahkan tidak ingin mengikutinya. Bertahun-tahun, dia selalu menyayangi dirinya sendiri. Agar tidak membiarkan Bai Wei membenci dirinya sendiri. Chu Yanfeng masih memilih pergi dari sini. Menunggu di luar villa. Dia berkeliaran di luar villa. Setelah mengobrol seperti ini, dia bisa melihat ke dalam kamarnya saat itu juga. Orang tua saling memandang. Saya melihat bahwa saya dan Yu Bai Wei menemui jalan buntu. Ayah secara pribadi memecahkan cermin. Ada yang harus kami lakukan. Ada yang ingin Anda diskusikan. Jangan selalu marah. Selesai. Dia meninggalkan ruang tamu tanpa menunggu kami merespon. Hanya kami berdua. Diam untuk waktu yang lama. Yu Bai Wei hanya membuka mulutnya. Suara Nian An langsung disela olehku. Kadang-kadang hanya aku membelimu. Kamu selalu dingin. Sudah berakhir sekarang. Sekarang, kita tidak berada di tempat di mana kita bisa saling memanggil seperti itu. Terlebih lagi, Sen Nianan sudah mati. Sekarang hanya keluarga Sen Yang Zi. Sen Xinxin melihat bahwa aku ingin mengambil risiko dengannya kemana-mana. Hati Yu Bai Wei sakit. Rasa pahit menjalar di mulut. Bibir bergerak dan bergerak. Sulit membuka mulutmu. Aku tahu aku terlalu keras kepala sebelumnya. Tidak mau mengakui hubungan ini. Itu karena aku merasa tidak terhormat. Lalu aku mendengar kematianmu. Aku mengerti hatiku. Aku baru menyadari betapa bodohnya aku. Aku mencintaimu, percayalah. Aku sungguh mencintaimu. Aku belum selesai. Aku menyela lagi. Kau mencintaiku. Dan Butwisser terkejut. Tidak mengerti maksudku. Aku berwajah dingin. Tidak ada emosi. Sen Nianan, yang terjerat dengan Yu Bai Wei sampai akhir. Hanya ada satu akhir, yaitu kematian. Yu Bai Wei, tidak bisakah kau merasakannya? Aku ingat semua yang ada di pesawat. Aku juga percaya padanya walau ia tak tahu memori tanpa perasaan itu. Aku tak merasakannya. Aku pingsan karena ingatanku berantakan. Tapi dia tidak bisa berkata-kata. Cukup untuk membuktikan bahwa dunia ini salah. Yu Bai Wei, perasaan mengendalikan semuanya kembali ke pikiran. Bibir bergetar. Tidak bisa berkata-kata. Dia sudah memperhatikan. Tapi dia tidak mau menerima takdirnya. Dia memiliki seseorang untuk dicintai. Dia tidak ingin ada yang mengendalikan hidupnya. Niangang memanggil. Hanya memikirkan kata-kataku. Tapi Sen Nianan, yang terjerat Bai Wei sampai akhir, hanya akan mati. Jadi dia memaksakan diri untuk mengganti namanya. Ketika saya melihat saya lagi, saya penuh dengan tekad Nian. Kamu menungguku. Aku akan berlari ke arahmu tanpa ragu hari itu. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Dan aku menatapnya dengan tekad yang luar biasa. Tertegun dan tidak berbicara. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Akankah hari ini datang? Tidak dikendalikan oleh skrip. Itu tidak harus dihapus. Jangan lihat dia mencintai orang lain. Saya selalu berpikir saya bisa menerima akhir ini. Sekarang Yu Bai Wei mengatakan sesuatu seperti ini. Dan ada secercah harapan dalam diriku. Setelah Bai Wei selesai berbicara, berpaling, aku menundukkan kepalaku sedikit melankolis. Tapi Yu Bai Wei, aku sudah lama menunggumu. Saya tidak tahu apakah Anda benar-benar menyukai saya. Atau perlakukan obsesi sebagai cinta. Kenapa aku tidak pernah merasakan cintamu padaku? Aku berbisik pada diriku sendiri. Orang tua tidak mendengar gerakan. Dia menjulurkan kepalanya dan melihat punggungku. Tidak bisa tidak merasa menyesal. Kedua pria itu melangkah ke arahku. Berbisik pada Nian An. Ada apa? Kalian bertengkar lagi? Aku hanya sedikit tersesat. Dengarkan kekhawatiran ibumu. Tidak bisa mengendalikan emosiku lagi. Terkubur dalam rasa sakit. Orang tua tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya ingin kenyamanan. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saling pandang dengan panik. Membujuk tanpa daya dan hati-hati. Berpikir sejenak. Saya memiliki air mata di mata saya, orang tua saya. Jika mimpi yang saya sebutkan itu benar. Apa yang harus kulakukan? Keduanya tiba-tiba menyadari. Ternyata aku sedih karena mimpi itu. Dan itu agak lucu. Karena mimpi ini, kematian palsu dan pergi ke luar negeri untuk hidup sendiri selama 4 tahun. Ini sudah luar biasa. Sekarang saya akhirnya bersedia untuk kembali. Aku masih menyimpan mimpi itu di hatiku. Saat mataku bertemu dengan wajahku yang dirugikan. Kembali serius, Nian An. Apapun yang terjadi, kami akan bersamamu. Ibu dan ayah akan selalu mencintaimu. Yu Bai Wei keluar dari dalam rumah. Saya melihat Chu Yanfeng berjalan kembali dari garasi. Saling memandang sejenak. Hati Chu Yanfeng menegang. Saya tidak berpikir dia bisa tahu. Berpikir, Yu Butwisser menyipitkan matanya dan memindai Chu Yanfeng. Bertanya kepada Anda dengan suara rendah apa yang Anda lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Bosan. Jalan-jalan. Chu Yanfeng menyentuh kepalanya dengan suasana hati. Berulang kali ditolak. Terus alihkan topiknya, Levi. Kamu sudah selesai berbicara. Ini sudah larut. Ayo kembali. Sebutkan Sen Xingzu. Chu Yanfeng ragu-ragu. Dia pernah melihat tubuh Sen Nianan sebelumnya. Bahkan jika itu tidak dapat dikenali. Tapi dia sangat mengingat wajah itu. Ini Sen Nian An. Tepat sekali. Villa itu memiliki wajah yang sama dengan Sen Nian An. Siapa itu lagi? Itu tidak mungkin hantu yang kembali dari kematian, kan? Bai Wei ini Angel bukan 4 tahun yang lalu. Baru saja, Yu Bai Wei melirik Chu Yanfeng. Angkat kakimu dan berjalan keluar. Datang setelah dia. Peringatan bahwa dia bukan Sen Nianan. Ini keluarga Sen yang Zi Sen Xinzong Chu Yanfeng. Singkirkan pikiranmu. Sesuatu akan terjadi padanya. Jangan bilang keluarga Sen tidak akan membiarkanmu pergi.
Saya juga bisa melakukan beberapa hal. Chu Yanfeng buru-buru menggelengkan kepalanya. Tersenyumlah dan katakan Bai Wei. Aku bukan orang seperti itu. Tidak akan melakukan hal seperti itu. Yu Bai Wei tidak menjawabnya. Berjalan sendiri. Chu Yanfeng mengikuti jejaknya. Saya memiliki sedikit pemikiran dalam pikiran. Yang Zi memperdalam dugaannya saat ini. Usia dan nama semuanya adalah putra keluarga Sen. Katakan tidak ada trik. Siapa yang akan percaya? Itu tidak akan terjadi secara kebetulan. Meskipun saya tidak tahu apa yang dia maksud. Tidak dapat disangkal bahwa dia pergi dengan mati suri. Ganti ke nama baru. Kembali ke bandara. Memilih untuk pergi. Kali ini kembali. Kembali dan terus berjuang untuk Bai Wei. Tidak peduli siapa. Aku tidak akan membiarkan dia pergi ke sisi Bai Wei. Hanya benar-benar mati. Bai Wei sedih untuk sementara waktu. Waktu menyembuhkan luka. Saat itu, Bai Wei hanya akan berada di sisiku. Cepat atau lambat akan jatuh cinta padaku. Chu Yanfeng melihat kembali ke villa. Bibir bengkok. Sen Nian, An, kamu seharusnya sudah lama mati. Villa keluarga Sen, saya tidak mau menggunakan identitas saya. Orang tua tidak punya pilihan selain pensiun. Tidak apa-apa Nian, kenali perjamuan dalam 2,5 hari. Publikasikan identitas Anda. Ini lebih nyaman. Saya tidak mengatakan tidak. Bos, saya tidak bisa tinggal di rumah. Bagaimanapun, Anda harus memiliki identitas yang tegak. Setelah hari itu, Yu Baiwei tidak pernah melihatku lagi. Dia sedang mencari jalan. Segera, kabar datang bahwa keluarga Sen mengadakan perjamuan pengakuan. Saat menerima undangan, Yu Baiwei ragu-ragu sejenak dan tetap melepasnya. Dia tahu dia ingin melihatku. Bahkan jika Anda melihatnya dari kejauhan. Perjamuan diadakan di hotel paling mewah. Orang kaya dan berkuasa hadir selama proses. Tidak ada yang tahu ini. Tidak ada yang mendengar berita itu juga. Lihat saja mengemudinya. Sangat penting bagi keluarga Sen untuk terlihat seperti ini. Dan ini telah menimbulkan rasa ingin tahu. Ingin tahu, bagaimana rasanya membuat keluarga Sen kesepian untuk waktu yang lama? Semua orang menunggu lebih awal. Semuanya sudah siap, hanya menunggu protagonis keluar. Orang-orang berkumpul berpasangan dan bertiga. Mendorong cangkir dan mengeluh. Ada apa dengan Sen tua ini? Memanggil kami semua untuk memperkenalkan Yang Zi. Kita semua di sini. Dia sudah terlambat. Dia. Siapa yang mengadakan pesta? Keluarga tuan rumah datang menyambut para tamu terlebih dahulu. Ini bukan pertama kalinya Lao Sen melakukannya. Hapus kesalahan seperti itu. Yu Baiwei di pojokan mendengarkan diskusi. Dia sedikit gelisah. Detak jantung semakin kuat. Pendeta, Dewi dan aku tidak muncul. Sangat tidak normal. Saya tidak tahu seberapa buruk kelopak mata saya berkedut. Sudah lama sekali. Para tamu semakin salah. Tidak ada yang muncul begitu lama. Tidak mungkin kecelakaan, kan? Hubungi dulu. Lihat apa yang terjadi. Ya, silakan hubungi kami. Keluarkan ponsel Anda saat Anda berbicara. Baru saja akan menghubungi nomornya. Sebuah pesan muncul di siang hari ini. Kecelakaan mobil di Jalan Cue. 2 pria dan seorang wanita dilarikan ke rumah sakit. Polisi awalnya menentukan bahwa remnya gagal. Jalan Cue adalah satu-satunya jalan bagi keluarga Sen untuk melewatinya. Jelas, ini adalah 3 anggota keluarga Sen yang tidak pernah muncul. Yu Bai bangkit dengan keras. Tidak masuk akal. Berjalan keluar di telepon. Cari tahu siapa 3 orang dalam kecelakaan mobil itu. Di rumah sakit itu, telepon berdering. Dia melihat bahwa itu adalah 3 dari keluarga Sen. Tanpa ragu, langsung ke alamat yang dikirim asisten. 5 menit ke rumah sakit pusat non-kota. Yu Baiwei bertanya kepada perawat tentang hal itu. Sampai kami berada di posisi kami dan langsung naik ke atas. Baru saja dioperasi. Tidak ada bahaya bagi kehidupan. Yu Baiwei menghela nafas lega. Dia merenungkan pemberontakan tak terduga. Keluarga besar seperti keluarga Sen. Mobil harus dirawat. Tidak mungkin remnya akan rusak. Hanya buatan manusia. Pikiran tentang buatan manusia. Itu segera muncul di benak Yu Baiwei. Hari itu, Chu Yanfeng keluar dari garasi Sen. Sesaat penyesalan dengan cepat muncul dari hati. Chu Yanfeng memendam kebencian terhadap Ni Ansin 4 tahun yang lalu. Sekarang kembali lagi. Bagaimana Anda bisa damai dan tidak melakukan apa-apa? Dan kesalahan Chu Yanfeng jelas. Mengapa Anda hanya marah dan tidak mencari tahu? Lebih hati-hati saja. Itu tidak akan menjadi bencana besar. Setelah menyesal, Louis tidak bisa lagi menekannya. Lagi pula, aku sudah peringatkan Chu Yanfeng. Jangan biarkan Ni An terluka. Karena tidak ada yang akan melepaskannya. Sekarang, Chu Yanfeng menutup telinga. Dia benar-benar menempatkan ketiga keluarga Sen di rumah sakit. Yu Baiwei menggertakkan giginya dan Chu Yanfeng. Kamu sangat baik. Setelah 5 hari di rumah sakit, orang tua saya dan saya bangun satu demi satu. Melihat perawat bangun secara tidak sadar ditemukan tepat waktu. Perawat meyakinkan saya dipekerjakan oleh Pak Yu untuk merawat Anda. Orang tuamu ada di sebelah. Seseorang untuk diurus. Jangan khawatir, Anda baru saja bangun. Itu belum pulih. Hati-hati jangan bergerak. Aku tak bisa menyadari. Otak kacau. Dengarkan apa yang dia katakan. Atau berbaring dengan patuh. Lihat aku berbaring. Dia baru saja mengangkat telepon. Saya menelepon Yu Baiwei. Tuan Yu Zongshen telah melakukannya. Ada ruang utilitas di Villa Baiwei. Kecil dan gelap. Satu-satunya jendela yang bisa mendapatkan sinar rendah juga diblokir. Puing-puing yang disimpan dibuang. Untuk mencegah Chu Yanfeng melarikan diri dengan bantuan alat. Tangan Chu Yanfeng diikat. Mulutnya juga disumbat dengan bibir. Ditutupi dengan kulit mati. Juga kabur. Berbaring canggung di sudut. Berpegangan pada kekuatan terakhir, merangkak ke arah Yu Baiwei. Melihatnya tanpa daya. Berdoa kepadanya. Saya mendengar perawat. Dia menutup telepon dan menoleh ke Chu Yanfeng. Dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum bahwa Chu Yanfeng. Untungnya, Xingsu dan Bibi Sen terbangun dari makam Paman Sen.
Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar ruang utilitas. Saya mengunci pintu secara langsung sebelum saya pergi ke rumah sakit dengan keyakinan. Cahaya terakhir di rumah itu juga dikunci oleh Bai Wei. Chu Yanzong benar-benar dalam kegelapan. Ini ketakutan, ini adalah ketidakberdayaan, ini adalah kebencian bahwa dia dan Yu Bai Wei adalah kekasih masa kecil. Kecuali ibu, dia adalah satu-satunya yang dia terima. Saya selalu berpikir, dia adalah orang yang paling istimewa di hati Yu Bai Wei. Kemudian, untuk menyelamatkan ibu Yu, dia menjadi wanita wuding. Meski begitu, orang yang paling dia sayangi di antara keduanya adalah Chu Yanfeng. Tapi Chu Yanfeng masih cemburu padaku. Dia menemani Yu Bai Wei selama bertahun-tahun. Tidak menjadi miliknya. Aku bisa dengan mudah menempati 5 tahun di sisinya. Dia menjebakku lagi dan lagi. Aku ingin membuat ikan putih seperti asap. Ben mengikuti imajinasinya. Aku tidak menyangka akan mati. Jadi aku menjadi tempatnya yang tak tersentuh lagi. Dia sendiri hanya karena saat ini. Dia benar-benar jijik pada Bai Wei. Bahkan di sisinya, dia memperlakukannya lebih seperti udara. Menunggu lagi selama 4 tahun. Kupikir aku mendapatkan keinginanku. Aku kembali lagi. Dia hanya ingin aku mati. Aku ingin keluargaku mati bersamaku. Ketahuan oleh Bai Wei. Sedemikian rupa sehingga aku terkunci dalam rumah yang gelap dan kumuh. Melihat matahari, disiksa setiap hari. Air minum adalah kemewahan. Dia direduksi menjadi seperti ini. Keluarga kami aman dan sehat. Chu Yanfang tidak punya tempat untuk melampiaskan kesedihan dan kebenciannya. Menggertakkan gigi, seketika bau karat memenuhi mulut. Tak sadar, ia hanya merasa haus dalam pikirannya. Mengangkat tangan yang terikat, menggigit. Yu Budwiser tiba-tiba merasakan sakit yang menggelitik di jalan. Tiba-tiba dia melepaskannya. Mobil langsung kehilangan kendali dan menabrak pohon. Suara cempreng itu menggema, karena kepala kelembaman itu menghantam setir. Ambiguitas, dia hanya mendengar kaca retak. Sepertinya ada suara darah menetes. Aku akan mati. Saat kesadaran menghilang, suara alarm di telingaku, protagonis pria dan wanita dalam bahaya. Tanda-tanda lemah. Dunia akan hancur. Pemeran utama wanita, pemeran utama pria. Siapa yang berbicara di telingamu? Apa maksudnya? Apakah itu halusinasi pendengaran? Terlambat untuk bereaksi. Yu Bai Wei tertidur. Saat kamu bangun, Yu Bai Wei berada di ruang penuh kode. Kode mengambang di udara. Aku ingin menyentuh tapi menembus. Tiba-tiba lingkaran cahaya melayang ke kepala. Memindainya. Tanda seru demi tanda seru terkecuali data. Perlu di-reset. Reset dimulai tanpa sedikit pun emosi. Hanya mati rasa mekanis yang tersisa untuk menjalankan perintah. Memberi perintah. Yu Bai Wei menyerang lagi dengan perasaan menggelitik yang familiar itu. Lalu aku merasa ingatanku telah dihapus secara paksa. Dia ngeri mendapati bahwa ingatan kami juga berubah. Ketidakberdayaan merayap masuk. Dia ingin melarikan diri. Tapi sekeras apapun Anda mencoba, itu tidak akan membantu. Ingin menolak. Tapi dia sama sekali tidak bisa menyentuh hak untuk menyalakan. Yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin ketakutan. Kerusakan emosi utama pria dan wanita. Perlu di-reset. Protagonis wanita memiliki perasaan terhadap pasangan pria. Perlu di-reset ulang. Protagonis wanita ingin membunuh protagonis pria. Perlu diatur ulang. Kata demi kata, Yu Bai mengerti. Menatap, mengertakkan gigi, ternyata kamu mengendalikanku. Protagonis wanita adalah aku ingin membunuh protagonis pria. Protagonis pria itu adalah Chu Yanfang. Pasangan pria adalah Shen Nianan. Jelas mendengarnya. Kartu sistem. Kemudian mulai lagi. Saya bertanggung jawab untuk menjaga dunia tetap berjalan. Tidak akan menjawab pertanyaan apapun. Adegan ini mengkonfirmasi dugaan Yu Bai Wei. Dia hanya menganggapnya konyol. Hidup Anda sebenarnya dikendalikan. Tiba-tiba saya teringat apa yang saya dengar sebelum saya pingsan. Protagonis pria dan wanita alarm dalam bahaya. Tanda-tanda lemah. Dunia akan runtuh. Jadi saya tidak mendengar suara-suara. Memang, mereka semua dalam bahaya. Dunia tidak bisa terus berjalan sebelum menepi untuk memeriksa. Memikirkan ikan ini, mata Bai Wei bergerak. Ia mengira aku pernah memasukkan kematianku sekali. Tak bisa dikendalikan. Seharusnya ia mengikuti saja. Belum menemukan kesempatan yang tepat. Alhasil, kesempatan ini diberikan kepadanya. Karena mereka semua mati, maka dunia akan runtuh. Dan hal ini, hanya peduli jika dunia bekerja dengan benar. Maka dia secara alami akan memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. Kau lepaskan aku juga tidak ingin dikendalikan olehmu. Pahlawan apa? Aku hanya ingin bersama Shen Nianan. Yu Bai Wei menghembuskan nafas dengan cepat. Takut sistem akan memaksa riset tulang punggungnya. Jika aku benar-benar membuatnya melupakanku, menjadi boneka yang dikendalikan, itu lebih baik daripada membiarkannya mati. Guang Juan melintas sebentar. Sepertinya aku tidak mengerti maksudnya. Silakan lanjutkan berbicara lagi oleh Bai Wei. Anda dapat mengatur ulang ingatanku. Tapi Anda tidak dapat mengatur ulang cintaku pada Shen Nianan. Walau aku harus melupakan, setelah aku pergi, akhirnya aku akan mengingat kata-kata yang memaksaku saat itu. Aku pasti akan memilih bunuh diri. Saat hening, dia bicara, ini tidak mekanis. Ini semakin lembut. Bukankah itu bagus? Kamu bisa memiliki semuanya. Ada kesempatan dan kekayaan tak berujung. Hanya cintai protagonis priamu. Kamu adalah orang paling bahagia di dunia. Tapi ada nasihat. Dia hanya ingin orang-orang di depannya memahami hatinya. Kembali ke dunianya. Bisa memiliki segalanya. Kecuali jatuh cinta pada Nanpei. Sayangnya, Yu Bai Wei sangat bertekad. Kepala keras kepala. Aku hanya ingin bersama Nian Anku. Kehilangan segalanya sekarang. Tidakkah kamu akan menyesal? Dia tidak mengenal cinta. Menurutnya, ini bukan pilihan yang lebih baik untuk Bai Wei. Dia mengangguk dengan tegas dan aku tidak menyesalinya. Tapi dia ditakdirkan untuk mati. Arti penting peran ini sekarang. Hanya untuk menyatukan Anda dan protagonis pria kembali.
Pada akhirnya, dia pasti akan mati di tangan protagonis pria. Kalimat ini menancap di hati Bai Wei. Diliputi rasa sakit. Bahkan jika itu mati suri, apakah akan tetap berakhir seperti ini? Dia sangat puas dengan penampilan Yu Bai Wei. Meskipun aku tidak tahu ekspresinya, tapi besarnya rotasi telah menunjukkan betapa bahagianya aku sekarang. Dia lahir di ruang ini, di perintah dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ini hanya peran kecil dan digantikan oleh orang lain. Tapi tiba-tiba dia berputar cukup. Yang dia inginkan hanyalah tidak menjadi pahlawan wanita. Data telah lama menjadi kuda yang kacau. Aku menyaksikan perkembangan dunia dalam sekejap. Memutuskan untuk tidak melawan ikan lagi. Bukankah Shen Mian An sudah mati 4 tahun yang lalu? Sampai akhir kalimat ini, siapa yang Yu Bai Wei sesali? Ternyata ditakdirkan mati adalah maksudku di awal. Lalu dia berkata, semua yang kamu miliki sekarang adalah lingkaran cahaya pahlawan wanita. Jika kamu benar-benar ingin menyerah, ketika kamu kembali, tidak akan ada apa-apa. Tidak setiap karakter kecil, kamu dapat memiliki kesempatan seperti Shen Mianan. Anak orang terkaya, kamu melepaskan identitas itu. Artinya ada orang lain yang akan menggantikanmu. Kamu bahkan tidak bisa meninggalkan namamu. Dia pikir dia bisa menakuti Bai Wei. Akibatnya, Bai Wei berkata dengan tegas. Aku dengan sukarela melepaskan identitas ini. Menyerahkan semua yang kau miliki. Jangan pernah menyesal, hari di mana aku terbangun. Perawat mengatakan bahwa Yu Bai Wei akan datang. Dan dia tidak muncul sampai kami keluar. Kupikir perawat itu membohongiku. Akhirnya, aku tahu bahwa Yu Bai Wei juga pernah mengalami kecelakaan mobil. Berat dan hampir tidak menyelamatkannya. Aku dengan cemas telah meminta perawat untuk membawaku melihatnya. Bai Wei telah koma di ICU. Kabut tipis air di masker. Pemeriksaan pertama EKG membuktikan bahwa dia masih di sana. Aku tahu dia sedang dalam perjalanan untuk menemuiku. Kecelakaan tanpa peringatan. Aku merasa sangat bersalah. Setelah 4 tahun, aku tak punya wajah yang baik untuknya. Karena aku tak merasakan cintanya padaku. Lihatlah dia terbaring di ranjang rumah sakit seperti ini. Hatiku sakit sekali. Aku di ranjang rumah sakit. Dia merawatku. Dia di ranjang rumah sakit. Aku mati. Aku tak tahu sampai setelah sembuh. Maaf Bai Wei. Dia tak berutang padaku. Awalnya aku paksa. Aku tak menyangka akan terjerat. Aku menyimpan dendam karena kejadian 4 tahun lalu. Dan dia menahannya mantap, dan aku menundukkan kepalaku dalam isak tangis. Aku kaget. Cari dokter. Yu Bai Wei terbangun. Yu Bai Wei membuka matanya.